Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Menara Bosowa, lantai 9, PT Kontak Perkasa di Kota Makassar. Perkenalkan, saya Muhammad Syahid, selaku host kali ini di podcast kedua kita di channel YouTube PT Kontak Perkasa Menara Bosowa, Makassar. Hari ini untuk podcast kedua kita, kita akan membahas sedikit menyangkut tentang pialang, khususnya di PT Kontak Perkasa, dan telah hadir dua tamu yang ini hari ini merupakan kedatangan beliau kemarin ya Pak ya. Ya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita langsung sambut saja. Yang pertama ada Bapak Direktur PT Clearing Berjangka Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Bapak Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta. Ada Bapak. Ya. Gimana kabar Pak? Baik. Baik Pak ya, sehat. Oke, nampaknya ini agak canggung sedikit ya, karena saya merupakan pertemuan pertama dengan Bapak Direktur PT KBI. Kalau untuk Bapak kayaknya untuk kedua kalinya saya bertemu. Nah, seru sekali karena di segmen ini kita akan mengupas sedikit beberapa poin penting tentang PT KBI, kemudian khususnya Bursa Berjangka juga. Dan ini mungkin agak menarik, ada 3 poin penting. Yang pertama tentang dunia trading Pak ya. Ya, kemudian yang kedua ini tentang wacana atau banyak di luaran sana orang bilang awas tertipu ketika masuk hal yang seperti ini atau sistem yang seperti ini, trading gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini ada kaitannya dengan Bapak mungkin ya, selaku Direktur Utama PT KBI, tentang keamanan bertransaksi di Bursa Berjangka. Nah, seiring berjalannya podcast kita ini, saya akan mungkin mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin saling bergantian Pak ya. Nggak apa-apa Pak ya? Silakan. Oke. Sebelumnya pertanyaan yang pertama mungkin saya tujukan sama ini Direktur Utama Bursa Berjangka, Bapak Stefanus ya. Iya. Oke, pertanyaannya gini Pak. Banyak orang yang bertanya, apa sih sebenarnya itu trading? Ini mungkin bisa langsung aja di sharing aja Pak ya. Ya, terima kasih Kontak Perkasa Futures Makassar, Menara Bosowa, lantai 9. Kalau kita menyebutnya trading, itu trading banyak jenis macam. Ya. Namun pada kesempatan pagi ini kita fokus pada trading perdagangan berjangka komoditi. Ya. Di mana kalau itu disebut kita trading berarti ada nama penjual dan pembeli yang bertemu dalam sebuah pasar. Banyak sekali trading konvensional yang terjadi. Ya. Pasar, pada saat kita mau beli sayur, ada penjual, ada juga pembeli. Itu disebut juga sebuah trading. Iya. Namun dalam perdagangan berjangka ini adalah sebuah trading yang menimbulkan investasi. Salah satu instrumen investasi yang ada terjadi di pasar atas beberapa kontrak komoditi, baik itu finansial maupun komoditi-komoditi lainnya. Oke. Jadi itu adalah trading. Jadi Trading. penjual dan pembeli bertemu dalam sebuah pasar, terjadi sebuah kesepakatan, namun dalam hal ini adalah kontrak, yaitu terjadi ada harga yang terbentuk di pasar. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya secara umumnya ya tentang trading itu. Namun ada yang mengatakan bahwa trading itu adalah perdagangan online, betul Pak ya? Trading itu banyak dilakukan. Iya, banyak. Baik secara konvensional tatap muka, Iya. maupun juga marketplace, ataupun juga yang lebih banyak dikenal sekarang adalah trading online. Trading Karena online. Zaman digital saat ini. Oke, jadi Ya. semua demi memanfaatkan perkembangan digital juga Pak ya. Pasti. Oke, kemudian ada yang lagi tren sekarang ini Pak Stefanus ya. Ada yang dikatakan dengan robot trading. Ini gimana tanggapannya? Nah,
ada sedikit, benarkah ini jalan pintas untuk mendapatkan ya cuan ya seperti itu? Gimana Pak Stefanus? Kalau kita berbicara mengenai robot trading, ini adalah sesuatu yang unik, Iya. yang masih baru dimulai dan sedang memang saat ini. Namun perlu diketahui semua, Iya. robot trading itu adalah robot berupa software. Software ya. Sebagai sebuah alat untuk membentuk membantu untuk mengambil keputusan. Ya. Namun robot trading itu adalah sebagai alat bantu, bukan yang utama. Oh, jadi sebagai sarana alat bantu aja. Memang sudah. saat ini kan sudah sangat familiar di dunia investasi khususnya di Indonesia. Iya, iya. Namun robot tersebut adalah yang harus dipastikan tidak ada yang menjamin pasti untung. Iya. Ya, yang saya jamin itu adalah pasti mati. Ya, jadi dalam robot trading itu tidak ada yang pasti untung. Jadi sudah ada Harus jaminan. hati-hati. Iya betul. Jadi sudah ada kayak jaminan pasti mati kayak kata Bapak tadi ya. Ya, sesuatu yang pasti di dunia ini pasti mati. Yang hidup Tidak- pasti tidak ada yang tidak mati. Iya betul betul. Oke. Saya rasa ini kayaknya agak menarik ya, karena membahas trading ini kayaknya mungkin cukup luas Pak ya untuk pembahasannya. Sangat luas. Sangat luas ya. Kita hanya membatasi beberapa pertanyaan mungkin ya. Mungkin ini sudah mewakili untuk masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah sekarang saya mau ke ini sapaannya Bapak Fajar ya. Ini selaku seperti yang saya sebutkan tadi Direktur Utama PT KBI. Nah di sini kita mungkin lebih berbicara soal keamanan Pak ya. Keamanan bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi. Nah, apa hubungan ini Pak? Jadi antara sistem yang melakukan transaksi biasa disebut dengan trading, kemudian ada juga yang disebut dengan yang yang mengawasi sistem transaksi itu. Gimana Pak Fajar? Oke, makasih Mas. Jadi perkenalkan mungkin semua itu dari Kontak Perkasa Futures Makassar, saya Fajar, Direktur Utama PT Clearing Berjangka Indonesia. Pertanyaannya keren. Hubungannya dengan Pak Paulus sangat baik. Ya. Saya dengan BPJ Clearing Berjangka Indonesia harus baik secara ininya. Iya. Intinya gini, intinya adalah terkait dengan keamanan transaksi di trading dan sebagainya. Kalau Clearing Berjangka Indonesia itu boleh dibilang dalam ranah penyedia sistem dan penjamin transaksi. Sistem clearing ya. Iya. Jadi kami bagaimana menghitung semua tentang kewajiban para members kami. Kemudian juga untuk para investor, itu salah satu kami itu SRO dengan BBC, dengan KBI, jadi Self Regulatory Organization gitu. Jadi members kita harus ngikutin ketentuan-ketentuan yang ada. Kami pengawasan, termasuk keuangannya, termasuk uang-uang para investor harus disampaikan di segregated account. Nah, Iya. inilah yang membedakan kurang lebih pastinya kalau nanti dengan yang tadi dibahas di awal atau apapun industri yang kita lakukan di sini ada yang namanya segregated account, itu yang dipisahkan. Iya. Itu kami pantau setiap saat real time melakukan pemantauan atas kondisi keuangan. Oke. Untuk apa? Supaya nanti pada saat investor melakukan transaksi ada suatu penjaminan dari kami atas transaksinya loh. Bukan nanti pada waktu dia buy atau ternyata marketnya lagi lari kemana. Waduh, saya lagi agak loss, saya dijamin sebagai bukan seperti itu loh. Penjamin penyelesaian transaksinya di Indonesia. Nah itulah yang dikatakan ada suatu keamanan. Kalau melakukan transaksi di pialang-pialang memang yang menjadi members PBC, members KBI itu pasti legalitasnya secara ketentuan Undang-Undang Indonesia ada. Ada ya. Pada saat mereka melakukan suatu kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada semuanya, melakukan registrasi dengan baik, menggunakan sistem informasi transaksi nasabah dilakukan dari semua, itu secara transaksinya keamanannya kami jamin untuk penyelesaiannya.
Oke. Gitu, Mas. Jadi perlu digarisbawahi di sini. Jadi memang betul-betul mengawasi sistem transaksi. Ya. Oke, sistem transaksi. Nah, bagaimana kira-kira kan di masyarakat pada umumnya, oke, ketika misal mengetahui ada yang mengalami misal resiko yang berlebihan, ya, pastikan tuntutannya pasti mungkin ke perusahaan ya, mungkin ke perusahaan. Nah, sebenarnya kita ingin bisa membedakan nih yang mana resiko menyangkut tentang perusahaan ini, yang mana resiko dagangnya, seperti itu. Bagaimana Bapak ini? Apa memang karena pada umumnya orang selama ini mungkin menganggap wah di perusahaanmu itu ada dua resiko mungkin ya. Satu resiko tentang perusahaan kamu mungkin ya, yang kedua resiko tentang dagang. Gimana pendapat Pak Fajar ini? Oke, jadi kalau lihat dari risiko kurang lebih siapapun investor kalau dia mau melakukan kegiatan ya itu tadi intinya pertama kali korporasi harus dilihat dulu. Iya. Ya kalau jadi industri ini yang dilakukan adalah harus secara legalitas korporasinya tuh gimana dulu. Minimal akan di sana tuh harus penting banget untuk lihat. Jadi simpelnya adalah kemarin saya sampaikan kalau mungkin siapapun yang tertarik untuk dunia PBK ini pada waktu mau ikut kayak kontak perkasa bla 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 kan pasti ada futures ya. Iya. Atau bla 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 ada berjangkanya. Itu relatively itu kurang lebih udah menjadi saringan pertama dulu deh. Sebagai suatu korporasi yang sah dan legal di Indonesia berada. Nah, bicara tentang kekuatan financial atau apapun, nah itu juga harus dilihat juga secara intinya ya. Bagaimana track record korporasinya, bagaimana yang lain. Tapi kami selaku SRO dengan Bapak Paus dengan BBJ itu juga melakukan pengawasan atas member-member kami. Iya. Ya, jadi kita juga bisa melakukan audit, kita juga bisa melakukan suspension, malah kita juga bisa melakukan pembekuan ya Pak Paulus ya atau pencabutan izin usaha dari kegiatan-kegiatan para members kami, gitu. Jadi memang itu tadi resiko-resiko seperti itu penting banget siapapun investor, apapun jenis investasi, pemahaman atas risiko harus dimiliki. Harus dimiliki ya. Harus wajib itu namanya. Apapun harus investasi. harus dimiliki dan wajib diketahui. Wajib diketahui. Seperti itu. Oke, saya kembali ke ini saya panggil sapaannya aja Pak ya, Pak Stefanus karena kalau untuk nama lengkapnya ini Direktur Utama kita di Bursa Berjangka yaitu Bapak Stefanus Paulus Lumintang. Hanya mungkin di podcast kali ini saya sapa beliau ini dengan nama sapaan hari-harian aja. Jadi ya kita lebih enak diskusinya Pak. Oke, saya mungkin kembali sama Bapak Pak Stefanus ini. Ada kata awas tertipu di pialang. Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin perlu kita jelasin lagi ya. Awas tertipu di pialang. Gitu. Nah pertanyaannya seperti ini Pak. Saat ini praktik investasi ilegal itu marak di Kota Makassar dengan dalih ilegal ya atau dapat izin ada hukum yang melindungi dia. Nah termasuk pialang berjangka. Oke, baik yang artinya yang kita mungkin yang standar futures seperti itu. Pertanyaannya bagaimana Bapak menanggapi fenomena ini? Artinya mungkin masyarakat masih bingung mana nih yang perusahaan pialang yang dalam standar kategori ilegal dan juga yang mungkin dikatakan legal. Iya, legal seperti itu. Ya, ini perlu sebuah pemahaman, pengetahuan dan investigasi yang lebih dalam buat para investor agar kata-kata tertipu itu bisa terjawab. Iya. Sebagaimana yang telah dikatakan Pak Fajar bahwa sebuah perusahaan pialang berjangka yang resmi legalitasnya itu ada kata futures ataupun berjangka. Iya. Itu salah satu pertanda pertama yang harus diantisipasi dan diketahui dan dimengerti oleh para investor dari manapun, khususnya di Kota Makassar. Salah satu itu adalah nama, legalitas, siapa yang memberikan izin itu harus diketahui juga. Iya. Apakah itu anggota bursa ataupun juga anggota clearing berjangka? Siapa yang memberikan izin?
Kita diawasi juga oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun BAPEPTI. Jadi setelah menjadi anggota bursa dan anggota clearing, wajib hukumnya harus mendapat persetujuan dari BAPEPTI selaku badan pengawas di perdagangan berjangka komoditi.